Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi kelas 12. Selamat datang di tahun ajaran ini. Ya mungkin ada yang lupa atau ada yang masih ingat ya, perkenalkan saya Faris, guru ekonomi. Di kelas 12 ini kita akan membahas mengenai sedikit berbeda materinya. Bukan materi ekonomi secara global, tapi secara keseluruhan atau ekonomi dunia, melainkan kita lebih spesifik ke dalam perusahaan, yakni tentang pencatatan keuangan, yakni akuntansi. Oke. Ya, materi ekonomi akuntansi kelas 12. Oke. Yang pertama ada materi sejarah perkembangan akuntansi. Apa saja yang akan dipelajari di sini? Ya, akan pelajari di sini pertama adalah sejarah perkembangan akuntansi, pengertian akuntansi. Lalu pemakai informasi akuntansi itu siapa saja? Jadi yang memakai informasi dari si laporan keuangan tadi siapa saja? Nanti akan kita pelajari. Yang kedua ada bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Ya, yang terakhir ada kualitas informasi akuntansi dan asumsi serta prinsip dasar akuntansi. Lalu lanjut ke bab berikutnya, ada persamaan dasar akuntansi. Ya, apa saja yang dipelajari di sini? Ada dua. Yang pertama unsur persamaan dasar akuntansi dan transaksi keuangan. Lalu yang kedua ada konsep dasar persamaan akuntansi. Jadi akan dua materi ini akan kita bahas nanti di persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya untuk bab berikutnya ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa saja yang dipelajari? Kita lihat. Ya, pertama kata. Oke. Ya. Nah, yang kita bahas adalah pertama ada karakteristik perusahaan jasa. Oke, yang kedua ada tahap pencatatan. Yang ketiga tahap pengikhtisaran, lalu tahap laporan. Apa sih tahap-tahap ini? Nanti kita akan bahas. Ya, kalau kita sudah masuk babnya. Seperti itu. Jadi, gambaran yang akan dibahas di siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama adalah karakteristik perusahaan jasa. Apa sih itu perusahaan jasa? Seperti apa sih perusahaan jasa? Nah, itu karakteristiknya. Ya. Lalu ada berapa tahap ada beberapa tahap sih ini akuntansinya di perusahaan jasa. Ya, ada 3 tahap. Nanti kita akan bahas semua. Oke, yang kedua, lalu selanjutnya adalah penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Materinya yang akan kita pelajari yakni ayat jurnal penutup dan juga menutup dan menyusun daftar saldo setelah penutupan. Itu materi yang akan dipelajari di penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Lalu berikutnya ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya, sejujurnya masih sama saja yang dibahas. Ya, ada karakteristik perusahaan dagang dan tahap-tahap pencatatan atau tahap-tahap akuntansi di siklus akuntansi perusahaan dagang. Ada tahap pencatatan, pengikhtisaran, tahap laporan. Namun nanti ada kenapa dibedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Ya, karena memang secara pencatatan itu sedikit agak berbeda. Perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, seperti itu. Yang terakhir ada penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Materinya pun ya, ayat jurnal penutup perusahaan dagang serta menutup dan menyusun daftar saldo setelah penutupan di akuntansi perusahaan dagang. Ya. Jadi itu sedikit atau gambaran ya tentang apa saja yang akan kalian pelajari nanti di kelas 2 di ekonomi kelas 12 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.